Selamat malam. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi pengelolaan data stok obat pada Puskesmas Pak Jo Palembang. Sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ajodia Haris sebagai moderator, dan di sebelah saya Joni Pasma Putra dan Wedi Sugiarto. Yang pertama, slide akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang latar belakang. Ya, saat ini dunia pendidikan, pemerintahan, bisnis dan usaha sampai kesehatan dan kebutuhan harian masyarakat selalu membutuhkan keberadaan informasi. Transaksi-transaksi yang berbasis teknologi informasi berkembang sejalan dengan laju pertumbuhan penggunaan teknologi informasi, komunikasi dan pengelolaan data. Berkenan dengan itu semua, untuk mendapatkan informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan implementasi teknologi dalam pengelolaan data untuk memenuhi tuntutan permintaan data yang cepat dan tepat dalam setiap organisasi atau instansi. Salah satunya pada Puskesmas Pak Jo Kota Palembang. Pada Puskesmas Pak Jo, pengelolaan data stok obat masih sederhana karena dalam setiap pengarsipan data obat dan perhitungan jumlah obat yang masuk ataupun tersisa dibuat dalam buku arsip biasa. Hal ini menyulitkan pegawai karena banyaknya obat yang akan dikelola oleh Puskesmas Pak Jo Palembang. Maka sangat dibutuhkan suatu aplikasi pengelolaan data yang dapat membantu dalam mempercepat pengelolaan data tersebut agar lebih cepat dan efisien. Dari uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk membuat suatu aplikasi yang telah terkomputerisasi yang berorientasi objek, yaitu aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Adapun judul yang diberikan adalah aplikasi pengelolaan data stok obat pada Puskesmas Pak Jo Palembang. Selanjutnya kita akan membahas ERD yang akan disampaikan oleh Saudara Joni Pasma Putra. Baik, terima kasih. Baik, ini adalah tampilan ERD dari aplikasi kami. Pertama, di sini ada tiga entitas, yaitu admin, formulir, LPU, dan distribusi obat. Pertama, admin di sini menginput dengan atribut username password melalui entitas distribusi obat. Di situ di dalam entitas distribusi obat terdapat atribut kode, nama obat, pustu sering agung, posyandu, satuan obat, pustu talang mas ketip, dan rutan. Selanjutnya admin kemudian menginput lagi ke entitas formulir LPU dengan entitas kode, nama obat, kelas terapi, satuan stok awal penerimaan persediaan, dan atribut lainnya, pemakaian, sisa stok, stok optimal, permintaan, pembelian, tanggal kadaluarsa. Adapun hubungan relasi antara formulir LPU dan entitas admin ialah banyak ke satu, dan entitas distribusi obat ke admin ialah banyak ke satu. Selanjutnya, ya, di sini ialah tampilan skema database. Di sini kami mempunyai ada 4 tabel. Pertama ialah username, adalah pertama admin berelasi ke distribusi obat, di mana username ialah sebagai primary key-nya ke tabel distribusi obat. Kemudian password berelasi dengan tabel LPU, dan admin juga berelasi dengan tabel permintaan obat dan pemberian obat. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, untuk diagram konteks akan dijelaskan oleh Saudara Wedi Sugiarto. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya ada diagram konteks, bisa dilihat pada layar, di mana admin menginput beberapa data seperti tambah obat, formulir LPU, distribusi obat ke dalam aplikasi pengolahan data stok obat pada Puskesmas Pak Jo Palembang, yang kemudian keseluruhan data ini akan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas.
Dan selanjutnya di sini ada diagram data flow diagram. Terdapat 5 proses dan 3 data store, di mana admin melakukan login sebagai admin yang akan disimpan dalam data store admin. Kemudian admin melakukan input kode dan nama obat dan formulir LPLPO yang kemudian akan disimpan dalam satu database, yaitu formulir LPLPO. Lalu admin melakukan input distribusi obat yang kemudian akan disimpan dalam store distribusi obat. Kedua, data formulir LPLPO dan distribusi obat akan dicetak dan dilaporkan kepada kepala puskesmas. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan DRD. Dan kembali ke moderator. Baiklah. Demikianlah hasil presentasi kami. Apabila kurang kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun.